Assalamualaikum, selamat datang di perkuliahan hukum laut. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan aspek perikanan atau fisheries di dalam hukum laut internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak keuntungan yang didapatkan oleh negara pantai dari sektor perikanan yang itu menimbulkan implikasi yang positif terhadap demand yang didapatkan oleh negara. Di sisi lain, ada juga tantangan-tantangan ancaman terkait dengan pelestarian lingkungan dan kaitannya dengan sektor perikanan, yaitu adanya upaya secara masif terkait dengan IUU fishing atau illegal, unreported, undocumented fishing, yang itu justru menjadi suatu persoalan serius, baik yang dilakukan oleh entitas lain yang tidak berwenang di dalam konteks hukum internasional, atau justru kapal asing, ya, kapal berbendera yang kemudian melakukan pelanggaran di sektor perikanan. Bagaimana strateginya di hadapan UNCLOS 1982? Maka ini yang akan menjadi topik yang kita bahas pada paparan kali ini. Dampak dari sektor perikanan ini sendiri tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang masuk kategori fisheries atau mereka yang bekerja di sektor perikanan, dalam hal ini nelayan, baik dengan gross ton kecil hingga industri perikanan, itu memiliki kesempatan dan dampak yang sama, memiliki potensi yang sama untuk memanfaatkan sektor perikanan ini menjadi suatu keuntungan bagi mereka. Di sisi lain juga ada tanggung jawab bagi mereka yang kemudian memanfaatkan sektor perikanan tersebut untuk juga tetap memperhatikan aspek-aspek yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional, dalam hal ini terkait dengan IUU fishing, seperti itu. Dalam konteks international fisheries, Grotius menyatakan ya di dalam fakta sejarahnya antara imperium dan dominium. Kalau imperium itu terkait dengan sovereignty, kedaulatan, dominium terkait dengan kepemilikan. Negara dapat berdaulat di atas bagian laut-laut tertentu, tapi pada umumnya tidak dapat memiliki laut. Maknanya bahwa menangkap ikan dan berlayar merupakan tindakan yang bertalian dengan kepemilikan laut. Karena laut tidak dapat dimiliki, maka penangkapan ikan dan pelayaran pun tidak dapat dilarang. Artinya sebenarnya akses terhadap perikanan itu merupakan akses yang dibuka secara equal, ya, artinya semua pihak memiliki kesempatan. Tetapi di dalam konteks perkembangan hukum laut internasional yang sedemikian modern, di sisi lain juga ada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk penangkapan ikan yang menggunakan dengan cara-cara yang bersifat destruktif, maka dari itu perlu ada izin atau regulator ya yang memastikan bahwa penangkapan ikan itu tidak bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Dan ini yang jadi kewajiban bagi negara pantai, bagi coastal state untuk memastikan bahwa proses perizinan itu dilakukan tanpa memandang atau tanpa ada latar belakang praktik-praktik koruptif. Dan yang lebih penting lagi adalah di dalam aspek perikanan itu ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran baik bagi negara pantai maupun seluruh masyarakat negara dunia. Dalam hal ini, di sektor perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, karena keuntungan dari perikanan saja itu memiliki efek yang luar biasa. Berapa ratus miliar, misalkan kalau kita membicarakan di Indonesia, keuntungan yang didapatkan oleh negara apabila kemudian pelaksanaan dari eksplorasi di sektor perikanan ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Bagaimana juga peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, khususnya bagi mereka yang bekerja mandiri maupun bekerja sebagai anak buah kapal di dalam sektor perikanan. Bagaimana kemudian di sektor setelah perikanan, setelah ikan itu terkumpul, kemudian dikelola, ini juga memiliki efek yang luar biasa bagi tenaga kerja. Dan ini juga menjadi pemerataan pendapatan. Mengapa? Karena perikanan merupakan
suatu sumber daya alam yang secara singkat ya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat negara tanpa harus menunggu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih mendalam. Namun cara-caranya ini yang perlu kemudian diatur berdasarkan rezim hukum laut internasional seperti itu. Eh, Termasuk juga peningkatan taraf hidup bangsa, nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Lebih-lebih adalah ikan ini bermanfaat untuk meningkatkan ya daya saing dari suatu negara baik manusianya maupun terhadap industrinya, sehingga sektor perikanan ini menjadi satu hal yang sangat menarik dan sangat strategis untuk kemudian diatur bagaimana peruntukan dan penggunaannya agar tidak bertentangan dengan hukum laut internasional. Ketentuan-ketentuan internasional terkait dengan perikanan itu setidaknya ada 4 hal. Yang paling pertama tentu adalah UN Clause 82. Yang kedua adalah Agenda 21 ya, global untuk di sektor perikanan. Yang poin ketiga adalah Code of Conduct for Responsibility Fisheries, CCRF yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization di tahun 95. Yang poin keempat adalah agreement yang juga di bawah mekanisme FAO terkait promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high sea. Ini terkait dengan kepatuhan untuk konservasi lingkungan laut dan pemanfaatan di sektor perikanan ya, khususnya di laut bebas yang merupakan bagian dari rezim hukum internasional. Karena di sana juga diberikan akses ya, akses sebebas-bebasnya untuk memanfaatkan perikanan di sana. Namun yang perlu diperhatikan, akses sebebas-bebasnya itu bukan berarti tanpa hukum ya. Ada prinsip compliance atau kepatuhan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak ya yang terlibat di dalam eksplorasi ikan di laut bebas atau laut internasional. Di UNCLOS 1982 secara garis besar mengatur 2 hal pokok mengenai perikanan. Yang pertama masalah kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah laut yang nanti untuk menunjukkan peruntukan dan penggunaan dari sektor pemanfaatan sektor perikanan tersebut. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya kelautan di bidang perikanan. Di mana kedua hal tersebut tidak dapat ya. Kalau mau eksplorasi oke, tetapi di sisi lain juga wajib melindungi lingkungan laut ya. Sehingga cara-cara yang digunakan tidak destruktif, katakanlah tidak menggunakan pukat harimau, tidak menggunakan bom, tidak menggunakan bahan-bahan beracun yang kemudian berimplikasi pada degradasi kerusakan lingkungan hidup. Tentu ini ada kaitan dengan bagaimana kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai untuk menegakkan hukumnya bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di sektor perikanan. Bagaimana upaya hukum yang efektif itu menjadi suatu garis bawah yang perlu dilakukan oleh negara pantai yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi di lautnya agar memastikan pemanfaatan dan peruntukan laut perikanan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Di pasal 51 ayat 1 menyebut tentang traditional fishing right. Memang ada akses ya bagi negara lain untuk memanfaatkan nelayan tradisional. Mengingat perubahan teritori wilayah negara itu jauh lebih tertinggal sebelum adanya aktivitas nelayan tradisional. Namun klaim tersebut tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Artinya, bagi negara pantai dan negara yang berkepentingan terhadap hak nelayan tradisional tersebut, wajib melakukan perjanjian internasional, baik itu yang bersifat bilateral, bilateral agreement, subregional, maupun regional agreement. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi sengketa atau konflik yang terjadi di dalam sektor perikanan. Dan penggunaan dan pemanfaatan sektor perikanan untuk tujuan damai. Itu konstruksi hukum yang dibangun di pasal 51 ayat 1 di UNCLOS 1982. Lalu di pasal 56 ayat 1 huruf A, sovereign rights atau hak berdaulat untuk eksploitasi dan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati. Kekayaan alam ini salah satunya dalam artian perikanan atau hal-hal lain ya yang terkait dengan
kekayaan alam lain non ikan yang itu dapat dimanfaatkan, misalkan lobster atau rumput laut dan kekayaan alam yang lainnya. Di sana ada hak berdaulat, khususnya di wilayah ZTE, ya, termasuk di pasal 62 akses negara lain di ZTE dengan perjanjian internasional. Mengingat di sana ada yurisdiksi, ada hak berdaulat dari suatu negara pantai untuk menikmati, ya, karena itu adalah anugerah dari Tuhan atau hak yang diberikan oleh hukum internasional, sehingga dia harus dimanfaatkan berdasarkan rule based system yang diatur berdasarkan UN Clause 82 seperti itu. Di pasal 64 konservasi dan pemanfaatan optimal jenis ikan tertentu di ZTE atau di laut lepas. Perlu diingat sirkulasi perikanan, kemudian siklus ya, siklus panen dan lain sebagainya itu menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan di dalam pemanfaatan di sektor perikanan itu sendiri. Di agenda 21 global menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan laut secara berkelanjutan, sustainable development, mengembangkan budidaya perairan yang itu untuk khususnya di perikanan yang dalam kategori langka atau kategori yang punah itu dapat melakukan budidaya perairan, memperkuat pengawasan dan pelaksanaan peraturan perikanan yang itu harus dibuat regulasinya secara mutlak oleh negara pantai dan mengurangi pemborosan dalam penangkapan, menangani dan mengelola ikan serta memperkecil penangkapan spesies-spesies langka. Karena yang kita ketahui adalah climate change tidak hanya mengenai masalah perubahan iklim yang ada di darat, tetapi climate change juga terkait dengan kemudian kelangkaan ikan di laut. Nah, itu yang juga menjadi concern yang dibahas di bawah mekanisme International Maritime Organization. Bagaimana kemudian dampak dari perubahan iklim ini terhadap sektor perikanan, ya, yang itu hampir setiap hari berapa ratus gross ton, ya, berapa ribu gross ton yang kemudian dihasilkan dari satu negara pantai, ya, yang itu mempengaruhi ekosistem di sektor perikanan itu sendiri. Lalu ada CCRF FAO, Code of Conduct for Responsibility Fisheries. Ini adalah tata perilaku ya atau kode etik di dalam konteks perikanan global. Bagaimana dia menjadi pedoman bagi negara atau bukan negara anggota FAO, komunitas nelayan, organisasi internasional, dan semua orang yang terlibat dalam sektor perikanan untuk menetapkan kebijakan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi, konservasi, pengelolaan hasil, pemanfaatan pengelolaan sumber daya perikanan itu di pasal 1 ayat 2 CCRF FAO. CCRF merujuk kepada UN Clause 82 dan agenda global sehingga mereka saling keterkaitan. Ada engagement yang menjadi sangat erat di dalam pengaturan tentang perikanan. Termasuk bagaimana prinsip kepatuhan ini juga merujuk kepada mekanisme perdagangan internasional di bawah mekanisme WTO atau World Trade Organization. Mengingat banyak kemudian hasil tangkapan ikan ini dijual di dalam konteks ekspor-impor internasional di bawah regulasi WTO. Maka dari itu WTO sendiri di dalam prinsip-prinsip hukum dagang internasionalnya juga menetapkan standar dan mekanisme bagaimana kemudian pemanfaatan ekspor impor perikanan itu tidak merugikan lingkungan hidup itu sendiri. CSRF juga mengatur mengenai manajemen cara penanganan pasca panen agar ikan dapat beregenerasi secara baik dan ini mutlak menjadi tanggung jawab dari negara pantai atau negara bendera ya yang memanfaatkan perikanan tersebut. Di pasal 10 manajemen perikanan pantai secara terpadu, pengembangan perikanan tradisional termasuk perlindungan terhadap hak khusus masyarakat pantai atau masyarakat pesisir desa. Yang ini tujuannya adalah bagaimana memberikan akses ya kepada mereka yang kelompok masyarakat rentan ya, rentan akibat industrialisasi perikanan yang besar, agar gap itu, kesenjangan itu dapat diminimalisir sedemikian rupa sehingga akses terhadap perikanan bagi nelayan kecil itu juga dapat terakomodir. 19 prinsip umum mengacu tentang mekanisme global dalam pengelolaan, pelestarian, pengelolaan hasil, pemasaran hasil hingga sumber alam hayati laut. 19 prinsip umum teman-teman bisa
simak ya, negara dan para pengguna sumber daya laut itu harus melestarikan ekosistem perairan, manajemen perikanan, mencegah penangkapan ikan berlebih, ya. Maka dari itu harus ada sistem report, harus ada sistem regulation ya yang memastikan bahwa penangkapan ikan itu tidak melampaui kapasitas, keputusan tentang kebijakan eksploitasi dan konservasi perikanan berdasarkan bukti ilmiah yang akurat. Maka dari itu negara harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan oceanografi dan para pakar di bidang perikanan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan itu tidak dilakukan secara destruktif. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang berdimensi regional subregional berdasarkan bukti-bukti ilmiah, seleksi terhadap alat penangkapan ikan, ya, jika jaring, bagaimana jaring itu juga sesuai dengan standar internasional, ya, tidak menggunakan cantrang, kemudian tidak menggunakan harimau, atau tidak menggunakan zat-zat kimia berbahaya lainnya yang itu merusak lingkungan laut. Pemanenan, pengelolaan, distribusi ikan hingga mengurangi dampak lingkungan, termasuk habitat, tempat pemijahan itu harus dilindungi di dalam konteks perikanan. Yang 9 menjamin kepentingan sumber daya alam, integrasikan manajemen, perencanaan dan pengembangan kawasan pantai, karena pemanfaatan perikanan itu suatu hal yang terintegrasi di dalam pengembangan kawasan pantai. Penegakan hukum dan mengkontrol ya aktivitas penangkapan ikan yang itu dibebankan kepada Coast Guard kita atau Coast Guard dari suatu negara pantai. Yang nomor 11 pengawasan yang efektif terhadap kapal-kapal yang menangkap ikan di negaranya itu juga perlu dilakukan. Nomor 12 kerjasama dalam lingkup internasional, regional, subregional dengan OI dalam hal ini International Maritime Organization. Bagaimana tentang pelestarian dan pengelolaan sumber hayati akuatik. Yang 13 proses penyelesaian sengketa dimungkinkan dengan cara transparan dan tempat waktu. Maka dari itu, mekanisme peradilan internasional seperti ITLOS, Mahkamah Arbitrase Spesial, atau ICJ, atau konsiliasi yang itu di dalam ruang lingkup bab 15 dari UN Clause 1982, menjadi proses peradilan yang dapat dipilih oleh negara pihak, oleh entitas yang disesuaikan berdasarkan UN Clause beserta ketentuan aneksnya. Perdagangan hasil penangkapan ikan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur berdasarkan mekanisme WTO. Artinya itu tadi prinsip perdagangan internasional juga menjadi bagian yang terintegrasi di dalam konteks perikanan ini sendiri. Nomor 15, negara bekerjasama untuk mencegah terjadinya sengketa. Bagaimana kemudian upaya bilateral, subregional atau regional itu dapat mengantisipasi terjadinya yang timbul dalam konteks perikanan. Nomor 16, negara berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja perikanan dan nelayan tradisional. Ini menjadi duties ya dari kementerian terkait, salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Poin 17, negara menjamin agar fasilitas penangkapan dan produksi perikanan sesuai dengan standar internasional. 18, melindungi keberadaan nelayan kecil untuk kelangsungan hidup mereka, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan budidaya air berbasis perikanan sebagai sarana diversifikasi pangan dan pendapatan tanpa mengancam kelestarian lingkungan hidup. Kepentingan saintifik dan industri juga tidak boleh kemudian bertentangan dengan keberlangsungan ekosistem perikanan seperti itu. Terakhir, kita akan membahas tentang IUU fishing. Yang kita ketahui, illegal, unreported, undocumented, penangkapan ikan itu bertentangan dengan hukum, laporkan dan tidak sesuai dengan regulasi hukum. Sehingga kurangnya kepekaan atau awareness terhadap penangkapan ikan itu berimplikasi pada hancurnya sektor perikanan. IUU fishing ini berdampak pada illegal fishing, misalkan kegiatan ini penangkapan ikan yang ilegal pada wilayah atau ZTE tertentu dan tidak memiliki izin ya. Kalau unregulated adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara pantai. Unreported adalah kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZTE atau di laut wilayah suatu negara pantai yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Tentu tiga hal ini sangat merugikan baik negara pantai ataupun masyarakat internasional.
maka upaya-upaya terhadap pemberantasan IUU fishing menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan oleh negara pantai. Permasalahan IUU fishing itu bersumber dari satu, lebih banyaknya kapal ya yang ada di lautan ya, pendaftaran kapal itu cenderung berbelit sehingga mereka memilih jalur yang ilegal. Dalam aspek perizinan pun juga sama, termasuk dalam konteks operasi kapal yang kemudian tidak ada mekanisme atau penjagaan atau screening yang dilakukan oleh negara pantai sehingga luput dari sasaran. Kerugian yang ditimbulkan adalah menurunnya produktivitas usaha perikanan, pengurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena implikasi perikanan itu sangat besar terhadap demand atau keuntungan negara, berkurangnya peluang tenaga kerja Indonesia mengingat banyak juga kapal-kapal asing yang tidak ada sangkut pautnya dengan nelayan Indonesia ya, bahkan menggunakan tenaga kerja asing. Hilangnya sebagian besar devisa negara, mengingat ikan yang apabila diperdagangkan dalam aspek ekspor impor itu aplikasi pada devisa negara, berkurangnya nilai tambah industri pengelolaan perikanan, hingga rusaknya citra Indonesia pada kancah internasional. Jadi ini yang terjadi ya, dampak climate change ya, kita bisa sebut itu. Ini adalah reported yang disampaikan oleh AIMO, adalah implikasinya terhadap perikanan, stok ikan menurun, permintaan meningkat, pergeseran preferensi, ya sehingga banyak peningkatan sektor perikanan. Di sisi lain supply yang dilakukan oleh penyedia ya sektor perikanan itu juga semakin minim, maka yang terjadi adalah IUU fishing semakin tinggi, gitu ya. Dia bahkan mencari ekstra teritorial ya ke luar negara lain untuk memastikan bahwa ikan yang dijual itu sesuai dengan permintaan pasar. Ini yang terjadi. Ya. Penerapan standar mutu, food safety and traceability semakin tinggi, standarnya semakin tinggi sehingga daya jelajah dari penangkapan ikan itu semakin agresif. Ya. Dampaknya adalah kerusakan yang pasti ya. Tidak ada hal yang bersisa seperti itu. Di Indonesia yang terjadi adalah overfishing, overcapacity ya, penangkapan ikan itu luar biasa besar ya tanpa memperhatikan aspek perlindungan perikanan sehingga yang terjadi dampak lainnya adalah illegal fishing itu juga sangat tinggi ya. Pengelolaan perikanan secara input control dan open access itu juga menimbulkan implikasi korupsi di sektor perikanan. Seperti yang kita ketahui di dalam Undang-Undang Perikanan di Indonesia juga di dalam proses perizinan itu juga harus menyampaikan ya proses perizinan ke kementerian atau lembaga negara lain, tetapi di sisi lain implikasinya adalah banyak potensi penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Dominasi kapal ex asing ya yang ini atau kapal tidak berbendera atau tidak berkebangsaan yang itu justru merugikan ya karena kita tidak bisa mengkontrol dan menegakkan jurisdiksi secara efektif seperti itu. Rantai ekonomi ya pelaku usaha semakin menurun ya sehingga dominasi dari pemanfaatan perikanan itu hanya dimonopoli oleh pengusaha perikanan besar ya. Sehingga industri pengelolaan perikanan nasional terpuruk, nelayan semakin termarginalkan, dan jumlah CP ya surat izin penangkapan ikan pun juga semakin menurun ya. Ini faktornya bukan karena apa-apa tetapi karena lebih besarnya IUU fishing seperti itu. Mengapa illegal fishing itu terjadi? Karena industri pengelolaan negara tetangga harus ya. Lalu yang kedua, fishing ground di negara lain makin habis ya. Ini terkait dengan rasionalisasi armada kapal yang menangkap ikan sehingga dia harus cari ke negara lain gitu ya. Secara agresif ya. Disparitas harga ikan di pasar internasional, maka dari itu ini juga ada kaitannya dengan kewajiban WTO untuk memastikan bahwa proses perikanan yang dihasilkan melalui IUU fishing itu seharusnya ada proses retaliasi gitu ya atau ada proses penahanan penangkapan ikan global bersama ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Laut Indonesia itu sangat terbuka sehingga pengawasan dampaknya harus diketatkan ya.
Coast Guard memiliki beban yang sangat berat untuk memastikan bahwa penangkapan ikan itu dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum dari negara pantai. Illegal fishing di Indonesia terjadi kebanyakan pada umumnya di laut teritorial. Kalau di laut teritorial terluar ya, misalkan di Natuna itu banyak nelayan asing ya yang ketangkapan melakukan IUU fishing, yaitu Taiwan, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Di utara itu ada Filipina, di Laut Arafuru ada Thailand, Tiongkok, dan Taiwan ya. Ini jadi persoalan penting ya. Artinya exercise rule of law di dalam konteks penegakan hukum bagi nelayan atau mereka yang melakukan illegal fishing wajib dilakukan. Pengeboman kapal yaitu tidak hanya sukses story yang itu menjadi peristiwa sejarah, tetapi harus dilakukan berulang agar tujuannya menimbulkan efek jerah bagi nelayan yang bertentangan dengan hukum laut internasional dan hukum laut nasional. Tingkat pelanggaran di Indonesia seperti tadi, peta persebarannya yang terjadi di beberapa daerah, ada IUU fishing, khususnya di daerah terluar ya, yang berbatasan dengan laut dari negara lain atau laut internasional. Dan inilah peta ya, peta dari penyebar luasan IUU fishing yang itu hampir sebagian besar di alki kita itu kemudian mengalami kerugian ya atau mendapati pelanggaran penangkapan ikan ilegal. Tentu ini perlu adanya peran dari Coast Guard, ada TNI AL, ada Bakamla, ada polisi laut untuk memastikan penegakan hukum tidak tebang pilih ya dan betul-betul memberikan efek jerah bagi kapal asing tersebut. Tujuannya selain mengamankan pendapatan dan keuntungan negara kita, juga memastikan bahwa perikanan dan ekosistem perikanan tidak rusak seperti itu. Indonesia sudah punya regulasi yang menurut kami cukup lengkap, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Ya, semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, termasuk praproduksi, produksi hingga pemasaran dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang sesuai dengan hukum laut internasional seperti itu. Sistem pengelolaan sumber daya perikanan mulai dari alat penangkapan, syarat teknis, jumlah tangkapan, daerah dan jalur, serta waktu serta musim penangkapan, pencegahan dan penebaran ikan jenis baru, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan itu perlu dilakukan. Yang itu berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Wilayah pengelolaan di pasal 5 ayat 1 di seluruh perairan Indonesia, ZTE, sungai, danau, waduk ya, tapi ini di dalam konteks di area air tawar gitu ya. Dan Indonesia punya regulasi yang sangat lengkap. Kita peserta dari UNCLOS 82, kita punya Undang-Undang Nomor 583 tentang ZTE Indonesia, ada Undang-Undang 3 tahun 1997 pengelolaan lingkungan hidup, 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan izin terhadap penangkapan ikan nelayan kecil, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah, PP tentang pengelolaan sumber daya alam hayati, hingga SK Menteri Pertanian ya tentang perizinan usaha di bidang penangkapan ikan di perairan Indonesia dan ZTE Indonesia. Sehingga yang kurang adalah bagaimana efektivitas dari regulasi ini agar dapat dilaksanakan sehingga penangkapan ikan dan ekspor impor yang ilegal itu dapat sedemikian rupa. Saya rasa itu semoga menjadi gambaran bagi teman-teman semua untuk dapat memahami sektor perikanan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perikanan yang ini memiliki dampak dalam konteks keberlangsungan hidup dan kesejahteraan dari negara pantai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.